Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narchess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Paul Morphy melawan Wincenty Budinski. Permainan ini terjadi pada tahun 1959. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Paul Morphy sebagai putih dan Budinski memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda F3 dan kuda F6, sebuah pembukaan Petrov's defense. Langsung saja Morphy memakan pion dengan kuda, dan setelah pion D6 menyerang kuda kembali ke F3. Gantian Budinski yang memakan pion dengan kuda. Jika menteri E2, menteri E7 ya. Morphy memilih pion D4 membuka jalur untuk serangan gajah. Dan pion D5 memperkuat kuda dan mencegah pion naik ke D5. Lanjut gajah ke D3, persiapan rokade pendek. Budinski juga sama, gajah ke E7, persiapan rokade pendek. Setelah Paul Morphy rokade pendek, dibalas dengan kuda ke C6 terlebih dahulu. Morphy pion C4 menyerang pion penjaga kuda. Dijawab gajah ke E6, pengembangan gajah untuk melindungi pionnya. Dibalas lagi dengan menteri B3, menambah tekanan pada pion D5 serta menekan juga pion B7. Gerakan terbaik hitam mungkin rokade pendek, karena pion B7 ini adalah pion beracun. Jika menteri kali pion B7, sudah jelas kuda ke B4 menyerang gajah dan membatasi pergerakan menteri. Di sini gajah harus memakan kuda dan pion kali gajah. Hitam akan menang posisi. Atau jika misal benteng ke D1 melindungi gajah, benteng ke B8, menteri hanya bisa memakan pion A7. Tetap saja kuda kali gajah, benteng kali kuda, pion kali pion, benteng E3, benteng A8, menteri B7, gajah D5, menteri B5, pion C6, menteri B7, pion C5, menteri B5, dan benteng ke A5, menteri terjebak, menteri kali benteng, dan menteri kali menteri. Oke, kembali ke permainan. Di sini Budinski melindungi pion dengan kuda A5 sekaligus menyerang menteri. Morphy menteri A4 skak kuda. Pion C6 menutup skak sekaligus melindungi kuda dengan menteri. Lanjut benteng ke E1, menambah tekanan kuda dan menempati file terbuka yang langsung mengarah ke raja. Budinski masih belum rokade pendek, tapi memainkan pion F5 memperkuat kuda. Di sini pertukaran pion terjadi. Pion C kali D5 tentu dimakan kembali dengan gajah. Lalu gajah ke D2 mengancam kuda 2 kali. Mungkin pion B6 bisa jadi langkah terbaik, tapi Budinski memakan gajah dengan kuda. Dan setelah dimakan kembali dengan kuda B, perhatikan, kuda yang tadinya sangat kuat ditukar dengan gajah dan membuat kuda D ini mendapat tempo pengembangan perwira. Tapi yang lebih penting, benteng E1 kini menjadi sangat aktif yang berakibat gajah E7 menjadi terpaku. Sekarang rokade pendek bukan opsi yang bagus, karena jika benteng kali gajah, menteri kali benteng, dan menteri akan memakan kuda. Di sini Budinski pion B5 terlebih dahulu untuk menyerang menteri. Menteri mundur ke C2 sekaligus menambah serangan pada pion F5. Dijawab dengan pion G6 melindungi pion. Di sini Morphy memainkan gayanya yang agresif itu. Dia menukar kualitas bentengnya dengan gajah, skak. Oke, coba kita analisis. Jika menteri kali benteng, maka benteng E1 menyerang menteri. Gajah E6 menutup serangan menteri. Lalu kuda ke B3 menyerang kuda. Dan yang penting persiapan menteri kali pion C6 skak benteng. Ya, misal hitam rokade pendek,
tentu kuda kali kuda. Atau jika kuda makan kuda, sudah saya katakan. Menteri kali C6 skak benteng. Raja F8, menteri kali benteng skak. Raja G7 sekaligus melindungi benteng. Menteri kembali ke C6, menyerang gajah 2 kali. Jika benteng ke E8 menambah perlindungan gajah, maka pion kali kuda. Atau jika kuda kabur ke A5 menyerang menteri, maka menteri kali gajah, menteri kali menteri, dan benteng kali menteri. Putih unggul 1 gajah dan 1 pion pada ending, tentu sangat diunggulkan. Oke, kembali ke permainan. Jadi di sini raja memakan benteng. Lanjut benteng E1 skak. Langkah terbaik adalah raja F6, tapi Budinsky mainkan raja ke F7. Morphy tetaplah Morphy. Kini dia memakan pion F5 dengan gajah dan mengorbankan gajahnya. Di sini benteng ke E8 cukup bagus. Jika kuda E5 skak, raja bisa ke G7. Tapi Budinsky menerima pengorbanan dan memakan gajah dengan pion. Tentu dimakan kembali dengan menteri skak. Menteri menutup skak, kuda E5 skak, raja G7, menteri G4 skak, raja H6, dan benteng E3 ancaman skakmat benteng ke H3. Ya, tidak ada yang bisa dilakukan hitam, tapi dia masih melanjutkannya dengan benteng kali G2. Morphy tentu memakannya dengan raja, benteng ke G8. Wah, menteri Morphy jadi terjebak. Ya, tapi hanya terjebak sih. Setelah dia memainkan benteng H3 skak, di sini Wincenty Budinsky menyerah. Ya, sudah jelas menyerah karena hanya ada satu gerakan, yaitu menteri menutup skak. Ya, benteng kali menteri skakmat atau kuda F7 juga skakmat. Permainan yang sangat menarik ini dimenangkan oleh sang master taktik Paul Morphy. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Naruchess ini, agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.